Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ramdhani, kembali lagi dalam konten JDK. Nah, di sini saya telah mencoba membuat untuk menyingkronkan dari localhost dan netbean. Nah, di sini kan eh, ada Rifki Ganteng nih, leader Pajamuan Kaler. Nah, ini tuh terkonek ke dalam ini, ke dalam si localhost ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya cukup gampang tapi tidak juga gampang, cukup susah tapi tidak juga susah. Nah, gimana sih cara membuatnya? Pertama-tama yang harus disiapkan, enggak, pertama-tama baca bismillah dulu dong. Nah, yang pertama-tama, yang kedua yang harus disiapkan adalah JDK-nya, JDK ininya, kemudian localhost. Nah, localhost ini gimana cara ngaktifinnya? Kita semua harus mengaktifkan exam control panel dulu yang ini. Kalau misalkan nggak aktif kan nggak bisa ya, ya dong. Nah, setelah itu kita buat folder baru di new. Nah, ini bikin database-nya gimana, mau mau namanya apa, bebas ya kan, misalkan kayak tugas Rifki nih. Nah, bebas. Setelah dibuat nanti di create, bikin judul, bikin folder apa. Kalau saya kan Kosipa Mamah Layung. Nah, setelah yang saya buat ini isinya itu, nah ini nik, nama, jabatan, alamat gitu. Nah, oke. Setelah membuat ini tugas Rifki yang ini, kemudian kita masuk ke JDK-nya. Nah, setelah itu eh, kita buat si JDK ini tersambung ke ini. Gimana caranya? Kita buat package, kemudian masuk ke com.crawlwell program, kemudian kita buat satu confignya itu untuk menyingkronkan dari eh, si localhost ke si netbean-nya ini. Caranya kita masukkan source code ini, import java.sql.connection, kemudian masukkan nama ininya, nama Java kelasnya, kemudian masukkan alamat SQL-nya, dan masukkan nama SQL-nya yang ini nih, yang tugas Rifki tadi. Nah, setelah itu kemudian setelah misalkan terkonek nih semua ini dari paket ini, jangan lupa masukkan libraries-nya. Oh iya, saya lupa ngasih tahu. Sebenarnya teman-teman itu butuh yang namanya eh apa ya? Saya tuh gak tahu bahasanya. Pokoknya butuh plugin untuk menyingkronkan si JDK ini, JDK netbean ini ke localhost. Kalian bisa download di Google, namanya itu, oh ya, saya lupa lagi. Oh ini. Nah, ini tuh namanya MySQL Connector. Nah, ini tuh bisa di-download di Google. Banyak lah. Nah, setelah di-download, kita masukkan ke libraries, add library, kemudian create, kemudian misalkan maunya uhui, uhui misalkan. Nah, setelah itu kita klik OK, add, kemudian kita cari filenya di mana, kemudian klik ini, kemudian add folder. Nah, sebab saya udah ada nah ini sama dua ini absolute layout, kan kalau absolute layout itu kan bawaannya dari ini ya, dari si JDK-nya. Nah, saya tambahkan lagi yang namanya itu Yahayu Wagyu, itu untuk mengkonekkan dari si localhost ke si JDK. Begitulah kira-kira teman-teman. Oke. Nah, seperti biasa kalian setelah membuat config, kalian harus membuat ininya dulu,
membuat layoutnya dulu. Saya pakainya itu Pak, di sininya pakai wait, saya lupa lagi namanya, panel ininya label, semua itu label, ini text file, ini button. Nah, masing-masing dari ini tuh punya variabelnya tersendiri. Kalau variabelnya ini saya bikin txt unit, biasalah txt unit, txt nama, jabatan. Nah, yang unik itu ketika membuat source code ini. Nah, kita langsung aja ke source code-nya. Kalau ini mah kan gampang ya buatnya. Nah, sebelum kita jauh ke source code ya, untuk ngisi source code yang button tadi, kita harus masukin ini dulu. Import java awt headless exception. Nah, kenapa ini tuh untuk mengkonekkan juga dari si JDK ke localhost-nya. Itu kira-kira. Nah, setelah itu setelah mengkonekkan dari dari net, dari kok susah ya ngomongnya. Setelah membuat masukkan code source code ini, jangan lupa masukkan juga txt unitnya yang ininya tuh, yang si combo, yang si variabel tadinya, kok susah sih ngomongnya, si variabel tadinya tuh yang kayak combo jabatan, txt nama, unit. Ini jangan lupa set ininya nih, set edit table, set text, kemudian set selected item, ini juga jangan lupa, jangan sampai ketuker. Nah, ini untuk menampilkan data yang sudah kita masukkan di tabel tadi, di tabel karyawan itu tuh. Nah, ini untuk ini tuh kok no 1, ini tuh awalnya dari startnya dari 1, dari Kosipa Mamah Layung gitu. Nah, kemudian ini saya juga membuat video ini dalam rangka tugas terakhir saya ya di mata kuliah desain visual semester 3. Semoga lancar, bisa sampai UAS, semangat sampai lulus gitu. Nah, ini setelah memasukkan ini, pasti teman-teman akan dipinta memasukkan lagi ini, tampilkan data dan kosongkan prompt. Ini itu ada sebuah elemen yang dibutuhkan untuk menampilkan data di NetBeans-nya, kemudian untuk mengosongkan prompt untuk menambahkan data baru begitu. Nah, gitulah, bisa dilihat saja bagaimana si source code-nya. Seperti biasa, string no unit kerja, ini tuh no unit kerja tuh nama labelnya, kemudian tabel karyawan tuh nama tabel yang ini. Nah, yang ini nih nama variabelnya, kemudian ini mau memasukkannya kemana, ke txt unit gitu. Sama juga seperti yang di bawah, seperti string nama, itu nama dari labelnya, kemudian ini variabel dari tabelnya, kemudian ini variabel dari txt namanya itu sendiri begitu. Nah, kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu si source code tambah data. Nah, pertama-tama si source code tambah data ini, source tambah data ini seperti biasa kita kosongkan prompt untuk menambahkan data yang baru. Nah, setelah itu ke bagian simpan dulu ya, source code simpan. Kalau di source code simpan itu agak ribet, kita harus memasukkan dulu si source code txt unit, txt nama, txt jabatan. Nah, ini tuh kita harus masukkan semua, gampang lah, disamakan juga sama yang atas, txt get text selected item gitu. Gimana perintah dari kitanya gitu. Get text untuk menampilkan teks kan gitu kan. Kalau get selected item untuk memilih salah satu item gitu. Kalau yang ini gitulah, gimana perintah dari kitanya. Ini untuk mengkonekkan dari JDK ke SQL-nya. Kemudian ini untuk menampilkan data, untuk mengosongkan prompt gitu. Sama juga kalau di bagian edit, juga sama, cuman kalau di bagian edit kita harus tambah
si akhiran ininya, nah wernik dari txt unit gitu. Wernik dari mana nicknya? Dari txt unit gitu, dari si unit, nomor unit tadi gitu. Nah kemudian di tombol hapus juga sama, ini tuh untuk menghapus data yang sudah kita masukkan. Misalkan nih delete from Kosipa Mamah Layung, Bernit txt unit get text. Jadi ketika kita menghapus dari localhost, dari JDK-nya juga akan ikut terhapus. Begitulah kira-kira. Dan cara pembuatannya juga cukup simpel ya, cuman pengkodingannya itu loh yang agak kayak rumit gimana gitu. Ini mah kayak curhat lah gitulah ya. Nah kalau di sininya juga saya itu bikin si ininya itu semua pakai parchar, karena memang setahu saya parchar itu bisa mengandung angka juga huruf gitu. Jadi enakeun lah gitu. Kalau misalkan saya praktek dari awal kan agak lama, sedangkan ini laptopnya laptop kentang begitu guys. Jadi mohon maaf gitu teh. Jadi gak bisa tutorin dari awal, tapi insya Allah saya akan kasih source code-nya nanti di link deskripsi kalau misalkan teman-teman butuh. Intinya cukup simpel sih. Teman-teman masukin ini, kemudian ikuti langkah-langkahnya gini. Kemudian setelah itu kalian hingga apa ini karyawan kosong ini mah sebelum bikin ya. Nah ini tuh setelah itu kalian bikin kayak gini. Ini mah contoh aja. Misalkan kalau misalkan teman-teman mau masukin data kelas juga bisa di sini. Nah kita run coba ya, kita coba run hasil karya Rifki project Rifki ini run file. Nah kita misalkan contohnya Yogi, karena ini laptop Yogi Nugraha ya, kita kasih spesial aja Yogi Nugraha ganteng. Nah, kemudian wait salah, ini tuh nomor unitnya misalkan 211 223 778 misalkan. Namanya Yogi Nugraha, cakep. Nah ini tuh misalkan dia tuh posisinya di bagian keuangan, yang bagian ngatur keuangannya. Alamatnya Cirebon Landeh misalkan. Emailnya Yogi cakep 12@gmail.com. Nah nomor teleponnya 0875 6423 4576 misalkan ya. Kita masukin oke. Proses simpan data berhasil. Nah ini tuh langsung masuk ke sini datanya. Selain masuk ke sini, datanya juga akan masuk ke dalam ini, ke dalam si database yang ada di PHP My Admin guys. Begitulah kira-kira teman-teman cara menyinkronkan dari JDK ke si PHP My Admin. Begitu. Ini juga banyak nih, ada tugas sebelum UAS, data karyawan, UAS Yogi Nugraha PT IKB, tugas sebelum UAS gitulah. Nah ini salah satu tugas saya nyempil di sini nih guys. Begitu. Kemudian apalagi ya, kemudian udah sih gitu aja. Kita tinggal kalian masukin ini, kemudian masukin variabelnya apa aja, masukin ke sini. Jangan lupa ininya diedit juga. Kemudian set tag itu untuk mengambil teks ya, Nah untuk mengambil teks dari ke dalam kemana mengambil teksnya akan tampil di sini di dalam yang tabel karyawan yang sudah kita buat gitu.
Kemudian jangan lupa masukin ininya, tampilkan data untuk menampilkan data dan mengosongkan form untuk membuat form yang baru. Nah ini codingan tabelnya, tabel karyawannya. Kemudian ini codingan untuk menampilkan tabel simpan, kemudian tabel tambah. Ini tabel simpan dari sini sampai sini. Itu sama juga ini tabel edit untuk mengedit teks. Ini tabel hapus untuk menghapus data yang sudah tersimpan itu. Nah kalau di atas tadi set text, kalau di sini ini adalah get text untuk mengambil teks untuk menampilkan untuk mengambil dan menampilkan untuk menampilkan teks yang sudah kita buat gitu. Ini get selected item untuk menampilkan teks yang telah kita pilih gitu. Itu ya teman-teman kurang lebihnya. Mohon maaf, nanti source code-nya saya taruh di link deskripsi di bawah ini. Jadi teman-teman bisa download. Dan jangan download saja, teman-teman juga bisa pelajari apa yang telah saya buat selama 3 hari ini sampai kepala saya habis sebelah ininya. Dan terima kasih kepada Bapak dosenku yang terhormat telah mengasih tugas ini. Kalau misalkan tugas ini tidak dikasih ya juga saya tidak mempelajari ya, jadi tidak bisa begitu teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.